Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam hujjatul islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih wa yaqrubu min taqarrubis salatin bi bina'il masajid wal madaris bil malil haram taqarrubul ulama'i bi ta'limil ilmi lis-sufaha'i wal ashrar wal mashghulin bil fisqi wal fujur al-qasirina himamuhum ala mumaratil ulama wa mubaratis sufaha wa istimalati wujuhin nas wa jam'i hutamid dunya wa akhdhi amwalis salatin wal yatama wal masakin fa inna haula idza ta'allamu kanu qutta tariqillah wa antahadha kullu wahidin minhum fi baldatihi naiban 'anid dajjal yatakalabu ala dunya wa yatba'ul hawa wa yataba'adu anit taqwa wa yastajri'un nas musyahati ala ma'asillahi ta'ala summa qad yantashiru dhalika al-ilmu ila mithlihi wa amthalihi wa yattakhidhunahu aidan alatan wa wasilatan fi syarri wa ittiba'il hawa wa yatasalsalu dhalik ila akhir. Makna daripada kalam Hujjatul Islam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'dzarul jahilu 'alal jahli wa la yahillu lil jahili ayyaskuta 'ala jahlihi wala lil alim ayyaskuta ala ilmihi. Artinya tidak dimaafkan orang bodoh, orang yang tidak tahu, tidak dimaafkan karena kebodohannya, karena ketidaktahuannya, tidak dimaafkan. Artinya andai kata nanti ditanya di akhirat, kenapa engkau lakukan ini? Dijawabnya, ulun kada tahu itu hukumnya. Dimaafkan, kada dimaafkan. Tidak dimaafkan orang yang jahil karena kejahilannya itu. Dan tidak halal bagi orang bodoh, bagi orang yang tidak tahu, diam atas kebodohannya. Artinya orang yang kada tahu, kada boleh kada belajar. Orang yang kada tahu, kada boleh kada bertanya. Sebelum dia masuk pada urusan atau perkara yang dia kehendaki. Orang hendak berdagang, sedangkan inya kada tahu apa-apa syaratnya berdagang, apa-apa rukunnya berdagang, kada tahu lagi. Hendak berdagang, nah kada boleh kalau kada bertanya dahulu. Kayak apa caranya berdagang itu yang benar, kayak apa berdagang itu yang sesuai dengan syariat Allah. Orang hendak kawin, kada boleh inya kawin kecuali belajar dahulu tentang bagaimana hukumnya perkawinan itu. Apa tugas-tugas kalau sudah jadi seorang suami, apa-apa yang wajib dilakukan. Nah, bagi seorang perempuan pun demikian, wajib belajar apa-apa yang mesti dilakukan kalau jadi seorang istri. Wajibkah ini dilakukan? Bolehkah ini dilakukan? Haramkah? Nah, jadi tidak halal seseorang itu tidak boleh diam, kada betakun. Dan tidak halal bagi orang yang berilmu diam atas ilmunya.
Nah, orang yang berilmu kalau mengetahui ada saudaranya yang keliru, ada saudaranya yang salah, maka dia tidak halal untuk diam. Artinya berdosa. Kita misal ke masjid, begitu di masjid kita banyak atau ada melihat orang nang sembahyangnya kada bujur, kada boleh berenai, karena kita tahu bahwa saudara kita itu sembahyangnya kada sah, kada boleh kita berenai, mesti kita beritahu, karena kita melihat saudara kita salah sujudnya, salah rukuknya, nah kada halal kita diam. Jadi makanya kalau masuk masjid jangan boleh lihat orang sembahyang. Bila melihat orang sembahyang ada nang luput, kada halal berdiam, kada boleh berdiam. Walalil alim ayyaskuta ala ilmihi. Nah, jadi hubungannya dengan masalah kita niat di sini, bahwa andai kata kita meniatkan kebaikan atas perbuatan maksiat dengan alasan bahwa kita tidak tahu bahwa itu tidak boleh, itu tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dimaafkan. Dan mendekati, ada salah redaksinya, dan mendekati orang-orang yang mendekatkan diri kepada, nah itu dicurit, orang-orang yang mendekatkan diri kepada, dicurit itu diganti lawan takarrubnya atau pendekatannya. Orang-orang yang mendekatkan diri kepada para, ingat kepada, nah nang bujur itu bacaannya, dan mendekati akan takarrubnya para penguasa dengan membangun masjid dan sekolah-sekolah dengan harta yang haram. Mendekati apa? Mendekati takarrubnya para ulama as-su. Nah kayak itu bacaannya. Dan mendekati akan takarrubnya para penguasa dengan membangun masjid dan sekolah-sekolah dengan harta yang haram. Takarrubnya para ulama as-su, ulama yang jahat, dengan mengajarkan ilmu dengan orang-orang bodoh dan orang-orang jahat yang disibukkan dengan perbuatan fasik dan perbuatan aniaya, yang terbatas cita-citanya atas berdebat dengan para ulama, berlomba-lomba dengan orang bodoh, menarik atau mencari perhatian muka-muka manusia, mengumpulkan harta benda dunia, dan mengambil harta penguasa, anak yatim dan orang-orang miskin. Nah, di sini ada dua masalah. Yang pertama, seorang penguasa pemerintahan negeri kita. Mereka itu membangun masjid, membangun sekolahan dengan harta yang haram. Walaupun niat mereka itu baik, tetap itu satu kesalahan. Pemerintah yang membangun masjid, membangun sekolah, membantu anak yatim, membantu masyarakat, tapi dengan harta yang haram, itu hukumnya adalah haram. Walaupun niat mereka itu baik,
Karena niat yang baik tidak memberi bekas dalam perbuatan yang maksiat. Adapun orang yang diberi, orang yang dibantu, itu kada tahu urusannya ini. Kada ada sangkut pautnya. Jadi dosanya itu kepada yang memberi. Di dalam kitab Hidayatus Salikin disebutkan kalimatnya seperti ini. Dan kata setengah ulama bahwa pemberian raja-raja itu halal bagi orang kaya dan orang fakir apabila tidak diyakini haramnya. Pemerintah misal membantu kita, yakinlah nang dibantu itu duit haram, yakinlah kita. Kalau yakin itu berarti kita melihat dengan jelas atau mengetahui dengan jelas. Nah ini kada yakin kita haramnya duit yang disumbangkannya itu, halal duitnya, halal. Dan hanya saja dosanya itu atas orang yang memberi pula. Pemerintah yang membantu sekolahan sebagainya masyarakat dengan duit yang haram, tapi kita ke masyarakat ini kada tahu duit itu haram atau kada, kita jelas sudah kada tahu karena campur aduk. Nah duit itu halal bagi kita, tapi bagi mereka yang menyumbangkan duit haram tadi, inya menanggung dosanya. Nah pendapat ini dimu'tamadkan oleh Syekhuna al-Alimul Allamah Al-Amil bi ilmihi Maulana Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi Al-Madani Al-Mufti bil Madinatil Munawwarah. Nah, orang yang disumbang kada jadi masalah selama mereka tidak yakin sumbangan itu dari yang haram. Nah mereka yang menyumbang ini berdosa walaupun niatnya baik, walaupun tujuannya baik, tapi karena yang disumbangkan itu benda atau harta yang haram, jelas sudah haram. Nah mendekati itu artinya paraksama lawan itu, ulama-ulama yang mengajarkan ilmu kepada orang-orang yang bertujuan untuk berdebat kepada ulama, mengumpulkan harta dunia, atau mencari muka di sisi para raja. Nah sama hukumnya pun haram juga, walaupun ulama itu punya niat yang baik. Sudah tahu nang belajar lawan seorang ni orangnya kada pajang memakai kada ka ilmu, pajang dijualnya pulang kena ilmu itu kalain. Nah ini ulama nang melajari ini walaupun niat baik tetap dianggap satu dosa. Tetap dianggap berdosa. Orang hendak belajar lawan kita, sedangkan kita mengetahui orang ini hendak belajar lawan kita bukan karena hendak ilmunya, tapi dia hendak dinilai orang bahwa dia ini orang penuntut ilmu. Orang ini niatnya tujuannya supaya inya beilmu nyaman kena mengumpulkan harta dunia. Nah orang macam ini dilajari ilmu berdosa, berdosa. Walaupun kita ajari dengan niat kita yang baik tetap salah, tetap salah. Sama hukumnya kurang lebih mendekati tadi kepada para penguasa yang menyumbangkan harta haram kepada masjid dan sekolahan tadi. Maka apabila mereka belajar, maka sesungguhnya apabila mereka belajar, orang-orang yang niat buruk ini belajar ilmu agama, maka mereka adalah orang-orang yang memotong jalan Allah Ta'ala
dan masing-masing dari mereka bangkit dalam negerinya sebagai pengganti Dajjal yang rakus kepada dunia, mengikuti hawa nafsu, menjauhkan diri dari takwa, dan berani kepada manusia disebabkan ia menyaksikan perbuatan maksiat kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi seorang guru ini kalau hendak mengajari ilmu yang khusus kepada manusia, mesti diketahui dahulu bujur-bujur manusia ini macam apa tujuan dan niatnya belajar ilmu itu. Pada ilmu diajarkan baik, si ulama niatnya bagus, cuman yang belajar ini niatnya kada bagus, si ulama ini tahu, nah itu termasuk dosa. Kemudian ilmu itu kadang-kadang tersebar kepada orang yang seperti tadi, dan mereka juga menjadikannya sebagai alat dan perantara dalam berbuat kejahatan dan mengikuti hawa nafsu, dan demikian itu berantai jadinya terus menerus. Dan bahaya semuanya itu kembali kepada pengajar yang mengajar ilmu kepada orang tersebut, beserta tahunya pengajar dengan kerusakan niatnya pelajar tadi dan tujuannya, dan menyaksikannya si pengajar akan bermacam-macam maksiat dari perkataannya, perbuatannya, pada makanannya, pakaiannya, dan tempat tinggalnya. Nah, si pengajar ini sudah tahu yang belajar nih gawiannya macam ini, yang belajar ini minuman makanannya macam ini, yang belajar ini pergaulannya macam ini, masih dilajari ilmu. Nah, si pengajar ini dia akan mendapat dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena menolonginya untuk menjadikan ilmu sebagai alat untuk pembenaran dirinya dalam melakukan maksiat tadi. Lalu orang alim ini meninggal dunia, dan tetap bekas-bekas kejahatannya masih tersebar di alam. Dalam 1000 tahun umpamanya dan 2000 tahun, tetap si alim tadi menanggung akibatnya, tetap menanggung dosanya. Bahagialah orang yang apabila mati, maka mati bersamanya dosa-dosanya. Beruntung orang yang bila mana mati, mati juga dosanya. Artinya apa? Sangat celaka orang yang begitu mati, dosanya masih hidup. Ini yang paling celaka. Orangnya sudah mati, tapi dosanya masih hidup, mengalir ke dalam kubur dosanya. Sebabnya apa? Dia mengajarkan ilmu kepada orang yang dia ketahui orang itu membawa ilmu kepada jalan yang salah. Kemudian yang mengherankan dari kebodohannya, di mana ia berkata, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niat. Alasannya mengajar ilmu tadi, jadinya amal tergantung niat. Dan saya maksudkan dengan yang demikian mengembangkan ilmu agama. Kalau ia menggunakan ilmu itu dalam kerusakan, maka perbuatan maksiat itu darinya, bukan dariku. Nah, itu alasan yang salah. Sebab ini sudah tahu kelakuannya, yang menuntut ilmu ini sudah tahu kelakuannya jam ini, tetap aja dilajari. Dan tidaklah saya maksudkan dengannya selain agar dia meminta tolong dengan ilmu itu untuk berbuat kebaikan. Hanya saja cinta kepemimpinan diikuti oleh orang dan membangga-banggakan dengan ketinggian ilmu adalah membaguskan demikian dalam hatinya. Dan syaitan dengan perantara cinta kepemimpinan itu ia menipunya. Semoga saya mengetahui, ujar Imam Ghazali, apa jawabannya tentang orang yang memberi pedang kepada perampok.
dan ia menyediakan baginya kuda, kendaraan dengan sebab-sebab yang dipakai kepada maksudnya. Orang ini sudah nyata-nyata gawiannya terkenal perampok, diunjuki pedang, diunjuki senjata, diunjuki kendaraan. Apa jawabannya itu? Dan ia mengatakan, yang memberi ini, hanya saja saya bermaksud memberi dan murah hati dan berakhlak dengan akhlak Allah yang bagus, dan saya bermaksud agar ia berperang dengan pedang ini dan kuda di jalan Allah. Maulah niat macam itu. Kita ini sudah tahu orang ini gawiannya perampok, diberi pedang dengan niat bahwa pedangnya agar digunakan di jalan Allah, itu ada mau. Karena zahir perbuatannya sudah menunjukkan orang ini perampok. Kadang-kadang diberi pedang, bila kita beri pedang walaupun niat kita baik, tetap kita berdosa, tetap kita dapat dosanya. Dan sesungguhnya menyediakan kuda, tali pengikat, dan kekuatan bagi orang-orang yang berperang adalah termasuk ibadah yang paling utama. Maka jika ia menggunakannya kepada merampok, maka ia adalah orang yang berbuat maksiat. Nah, di sini artinya bahwa kita dituntut bukan hanya kita hati-hati dalam hal maksiat kepada Allah, tapi juga kita hati-hati dalam hal memberikan fasilitas, memberikan sarana untuk orang berbuat maksiat kepada Allah. Walaupun niat kita baik, tetap kita akan dapat dosanya. Dicontohkan dua macam tadi. Pertama, orang mengajar ilmu. Inya mengajar ilmu tujuannya karena Allah, bagus niatnya. Tapi inya tahu bahwa nang belajar ini orangnya kada karena Allah. Nang belajarnya hanya mencari alat ilmu itu digunakannya untuk kepentingan dunia. Nah, walaupun si pengajar ini karena Allah, niatnya tetap inya berdosa. Karena memberikan ilmu kepada orang nang salah. Orang yang diketahui sebagai penjahat diberi senjata dengan niat digunakannya untuk sabilillah, niatnya bagus. Cuma kita sudah tahu orang tuh gawiannya penjahat. Nah, kadakawa kita beralasan bahwa kalau digunakannya maksiat tuh urusannya, kadakawa alasan seperti itu karena kita sudah tahu orang ini sebagai orang penjahat. Nah, niat nang baik tadi karena memberi bekas. Nah, di sini kita artinya dituntut untuk berhati-hati bukan hanya masalah ini, tapi masalah anak, masalah istri, masalah keluarga. Sama halnya, kita tahu umpamanya anak kita ini ketujuh agak, anak ini ketujuh penampilan, ditukarakan inya baju nang larang, ditukarakan kendaraan nang larang. Niat napa? Karena sayang dua anak. Niatnya bagus, sayang dua anak, tapi menyalurkan anak untuk kesombongannya, berdosa kuitannya ini. Ini sudah tahu bini kita ini ketujuh bagak orangnya. Bini kita ketujuh bagak. Niat kita bagus memberi bini karena sayang, bagus niatnya. Cuma sudah tahu bininya ketujuh bagak, ditukarakan pakaian yang baik-baik, nang laki ini dapat dosanya karena menyalurkan maksiat bininya itu. Nah, jadi hati-hati bebari ini tuh walaupun lawan bini, lawan anak. Nah, kayaknya kita mati, anak kita masih mengenai kendaraan yang kita tuarakan yang jadi kesombongannya, tetap kita dapat dosanya dalam kubur. Nah, ini ngarannya orangnya mati, dosanya hidup. Yang bagus tuh orangnya mati, dosanya mati juga.
Dan para ahli fikih telah sepakat bahwa demikian itu adalah haram. Haram. Macam apapun niatnya baik, tapi kalau sudah tahu bahwa apa yang kita berikan itu adalah dijadikannya alat untuk maksiat, kada bisa diterima. Padahal bahwa murah hati itu adalah akhlak yang disukai Allah Ta'ala. Padahal kita pemurah itu akhlak yang baik. Sayang kepada anak, akhlak yang baik. Sayang kepada istri, akhlak yang baik. Tetapi kalau mereka itu kita ketahui menggunakan pemberian kita di jalan yang tidak diridai Allah, lebih baik kita pemalar, lebih baik kita menahan pemberian itu. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi ta'ala thalathami'ati khuluqin man taqarraba ilaihi biwahidin minha dakhala al-jannah wa ahabbuha ilaihi as-sakha. Artinya sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai 300 akhlak. Barang siapa mendekatkan diri kepadanya dengan salah satu daripadanya, niscaya ia masuk surga. Dan yang paling disukai olehnya adalah murah hati, pemurah. Pemurah itu paling baik sudah. Cuma kita memberi, kita lihati dahulu orangnya. Apakah pemberian kita ini membantuinya kepada maksiat atau kada? Maka mudah-mudahan saya mengetahui mengapa murah hati diharamkan. Mengapa murah hati diharamkan? Dan mengapa wajib atasnya agar melihat, memikirkan tanda-tanda keadaan dari orang yang zalim ini. Sebelum kita bermurah hati kepada anak, istri atau orang lain, kita pikirkan dulu adakah tanda-tanda kezaliman pada orang yang bakal kita beri itu. Apabila tampak baginya dari kebiasaan orang itu bahwa ia meminta tolong, artinya menjadikan dengan pedang untuk berbuat kejahatan, maka semestinya ia berusaha menarik pedangnya. Tidak bahwa ia membantunya dengan yang lain. Kalau sudah kita ketahui bahwa ini orang menggunakan pemberian kita di jalan yang maksiat, kita tarik itu. Dan ilmu adalah senjata yang dipakai untuk memerangi syaitan dan musuh-musuh Allah. Dan kadang-kadang musuh-musuh Allah tolong menolong dengan ilmu, yaitu hawa nafsu. Ilmu ini bisa dipakai untuk memusuhi syaitan, tapi ilmu bisa juga dipakai untuk mengawani syaitan. Bila ilmu kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu ilmu yang memerangi syaitan ngarannya. Tapi bila ilmu kita gunakan untuk mencari kepentingan-kepentingan dunia, nah itu ilmu yang kawannya syaitan. Jadi sebelum kita mengajarkan satu ilmu kepada seseorang, maka kita memeriksa dahulu orang itu macam apa keadaannya. Khawatir kalau pelajaran yang kita berikan itu digunakannya untuk alat jalan maksiat kepada Allah. Barang siapa terus-menerus mengutamakan dunianya atas agamanya dan mengutamakan hawa nafsunya atas akhiratnya, dan ia lemah dari yang demikian karena sedikit keutamaannya, maka bagaimana membantunya dengan satu macam ilmu yang membangkitkan, yang memungkinkan ia untuk sampai kepada nafsu syahwatnya. Bahkan ulama ussalaf rahimahullah senantiasa menyelidiki hal ihwal orang yang pulang pergi kepada mereka. Jadi ulama salaf dahulu mengontrol, mengawasi murid nang pulang pergi, keluar masuk di rumahnya itu. Maka jikalau mereka melihat daripadanya ketaksiran dalam salah satu ibadah sunnah, maka mereka mengingkari kepadanya dan meninggalkan menghormatinya.
murid nang disayanginya, murid nang dicintainya. Begitu dia melihat murid ini sudah melincing dari jalan Allah, mereka pun tidak akan sayang dan cinta lagi kepada murid itu. Nah, itu ulama-ulama yang dahulu. Dan apabila mereka melihat daripadanya perbuatan aniaya dan menghalalkan yang haram, maka mereka meninggalkannya dan meniadakan dari majelis mereka dan meninggalkan berbicara dengannya. Ditagur aja kada lagi, lebih-lebih mengajarnya, karena tahunya mereka bahwa barang siapa mempelajari satu masalah dan tidak mengamalkannya dan melampauinya kepada yang lain, maka ia tidak mencari melainkan alat kejahatan. Orang yang diketahuinya kada mengamalkan ilmu, berarti orang itu menjadikan ilmu sebagai alat untuk kejahatan. Dan semua orang salaf, orang dahulu, sungguh telah berlindung kepada Allah Ta'ala daripada orang yang zalim, yang alim dengan sunnah. Dan mereka tidak berlindung dari orang yang zalim, yang jahil. Orang yang alim, yang menggunakan ilmunya untuk kepentingan-kepentingan dunia, itu yang mereka sangat berlindung kepada Allah. Diceritakan dari sebagian murid Ahmad bin Hanbal rahimahullah bahwa ia pulang pergi kepadanya beberapa tahun. Ada seorang murid ini mengaji lawan Imam Ahmad bin Hanbal beberapa tahun, bulang-bulik ke rumah sidin, bulang-bulik ke rumah sidin. Kemudian bertepatan bahwa Ahmad berpaling daripadanya dan meninggalkannya, dan ia menjadi tidak berbicara kepadanya. Mbah itu Ahmad bin Hanbal nih kada menagur lagi lawan murid tadi, kada menagur lagi, kada menyapa lagi, kada mau lagi melajari. Maka murid tersebut senantiasa bertanya kepadanya tentang perubahan sikapnya kepadanya. Kenapa pian guru dulu pian menagur ulun, dulu pian mencari ulun, dulu pian mahabari ulun, sekarang pian apa kada hiri-hiran lagi lawan ulun? Dan Ahmad tidak menyebutkannya, sehingga ia berkata, ujar Ahmad, telah sampai kepadaku bahwa kamu telah mempelistar dinding rumahmu dari sisi jalan, dan kamu telah mengambil tanah sekedar ikan. Ikan ini ada mengambil tanah jalan raya sedikit untuk mencukupi memelistar rumah hikam. Jadi aku kada hendak melajari murid nang macam itu. Maka hikam tahu itu kada boleh, yaitu satu jari dari jalan kaum muslimin. Maka kamu tidak patut untuk memindahkan ilmuku kepada kamu. Begitulah pengintaian orang-orang salaf terhadap hal ehwal orang-orang yang menuntut ilmu. Ini dan contoh-contoh seperti ini adalah termasuk di antara sesuatu yang samar atas orang-orang yang dungu dan pengikut-pengikut syaitan. Walaupun mereka adalah orang-orang yang mempunyai baju jubah dan lengan-lengan baju yang luas, dan mempunyai lisan yang panjang, dan mempunyai kelebihan yang banyak. Nah, dimaksudkan dengan ini adalah ilmu-ilmu yang khusus. Bukan ilmu secara umum, bukan. Ilmu mengenai yang wajib, ilmu mengenai yang haram, nah itu siapa aja boleh dilajari. Tapi kalau ilmu-ilmu yang khusus, ilmu-ilmu yang bisa dijadikan jalan untuk akhirat, bisa untuk mencari dunia, nah itu yang mesti kita memberikan, bukan kepada sembarang orang. Itihi dahulu orangnya macam apa, cucukkah belajar ini atau kada. Begitulah pengintaian orang-orang salaf terhadap hal ehwal orang-orang yang menuntut ilmu. Dan contoh-contoh seperti ini adalah termasuk di antara sesuatu yang samar
atas orang-orang yang dungu dan pengikut-pengikut syaitan, walaupun mereka adalah orang-orang yang mempunyai baju jubah dan lengan-lengan baju yang luas dan mempunyai lisan yang panjang dan mempunyai kelebihan yang banyak. Maksudnya kelebihan ilmu-ilmu yang tidak meliputi atas peringatan daripada dunia dan pencegahan daripadanya, keinginan pada akhirat dan seruan kepadanya akhirat. Bahkan itu adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan makhluk dan dipakai untuk sampai kepada mengumpulkan harta benda, diikuti manusia dan mendahului teman-temannya. Jadi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, hanya saja amal perbuatan itu tergantung niat, adalah khusus dari 3 bagian dengan perbuatan taat dan perbuatan yang mubah, bukan perbuatan maksiat. Innamal a'mal bin niyat, hanya saja amal perbuatan itu tergantung niat. Nangkawa dirubah niat hanyalah amal taat dan amal mubah. Amal maksiat kada bisa dirubah dengan niat. Karena perbuatan taat bisa berubah menjadi maksiat dengan niat. Perbuatan itu nyata-nyata taat, seperti sedekah itu taat. Tapi karena niatnya untuk mencari simpati, jadi maksiat. Memberi, menyumbang, perbuatan taat. Tapi karena niatnya bukan karena Allah, jadi maksiat. Nah, perbuatan taat bisa berubah menjadi maksiat dengan niat. Dan perbuatan mubah bisa berubah menjadi maksiat dan taat dengan niat kasar. Perbuatan yang mubah itu bisa menjadi haram dengan niat yang jahat. Perbuatan yang mubah bisa menjadi pahala kalau niatnya baik. Kalau niatnya baik. Adapun perbuatan maksiat maka tidak dapat berubah menjadi perbuatan taat dengan niat sama sekali. Perbuatan maksiat maka tidak dapat berubah menjadi perbuatan taat dengan niat sama sekali. Memang niat mempunyai pemasukan kepadanya. Perbuatan maksiat ini bisa dimasuki niat, yaitu apabila ditambahkan kepadanya maksud-maksud yang jahat. Nah, kalau perbuatan maksiat ditambah lagi niat-niat jahat yang banyak, maka semakin berlipat ganda dosanya. Makin berlipat ganda dosanya. Perbuatan yang jelas-jelas sudah haram. Aku nukar pedang, hendak membunuh orang, itu sudah nyata haram. Karena membunuh orang karena aku pulang hendak membunuh si A, si B, si C. Makin niatnya berinting kada baik, makin menambah kejahatannya. Jadi perbuatan maksiat itu bisa masuk oleh niat yang jahat dan menjadi berlipat ganda dosanya. Memang niat mempunyai pemasukan kepadanya maksiat, yaitu apabila ditambahkan kepadanya maksud-maksud yang jahat, maka semakin berlipat ganda dosanya dan besar bahayanya. Seperti yang telah kami sebutkan yang demikian itu pada kitab Taubah. Nah, dari situ bagian kedua, ketaatan-ketaatan, dan itu bertalian erat dengan niat dalam pokok sahnya dan dalam berlipat ganda keutamaannya.
أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة إلى حضرة النبي وآله وصحبه.